salah. Bisa jadi dia nggak mau salah sebenarnya. Iya. Tapi dia mungkin tersalahkan oleh keadaan atau harus berbuat salah, atau memang mungkin untuk dia belajar harus berbuat salah dulu misalnya ya. Kayak saya misalnya, saya selalu berprinsip dari dulu kan pengen ya ketika hidup itu ibaratnya berguna untuk orang banyak, tidak menyusahkan orang banyak. Tapi ternyata ada banyak episode-episode yang terkadang boleh dibilang itu kayak mengagetkan gitu ya. Tadi kan kita udah sedikit bahas nih, bahwasannya Mas Anas dari SMA aja sudah merantau, udah berusaha nyari uang sendiri, gitu kan, udah ibarat kata hidup mandiri, terpisah dari orang tua gitu. Struggling di usia muda. Struggling di usia mudanya tuh yang tidak semua di usia itu mendapatkan pengalaman itu gitu loh. Iya. Nah, tapi kenapa sih Mas kok memilih karir sebagai manajemen artis gitu, atau apa di belakang artis itu, manajer artis atau manajemen artis itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa ya mungkin ada kaitan yang tadi ya. Terkadang apa yang kita pilih belum tentu yang kita ingin. Jadi cita-cita dulu apa itu sebenarnya? Cita-cita pertama merantau itu ya setelah sekolah ya dapat pekerjaan kantoran tetap. Dan sebenarnya tuh Allah udah kabulin itu. Jadi waktu sebelum ke entertainment tuh aku lumayan kerja lama di Tangerang di perusahaan sepatu gitu, di bagian administrasinya gitu kan boleh dibilang, di jajaran itunya pembukuan kayak gitu-gitu. Nah, tapi justru di sana tuh di Tangerang tuh banyak mengajarkan aku tentang hidup ya, yang berorganisasi segala macem kayak gitu. Sampai mungkin yang tadinya kita udahlah yang cita-cita cuma pengen jadi kerja kantoran yang penting terima gaji tetap, ternyata enggak gitu. Setelah kita banyak berorganisasi, kita banyak melihat dunia luar, ternyata hidup tuh nggak boleh egois. Karena menurut aku kalau itu tuh kita kayak egois ya, cuma kerja pagi pulang sore nunggu gajian begitu terus gitu. Sementara aku mulai terus sih ketika kita misalnya harus pulang kampung lah ya, dapat kabar orang tua kita sakit, itu kan susah banget, harus izin. Iya kan. Belum lagi kalau saudara kita butuh apa, kita susah, nggak independen gitu loh. Sampai di titik, aduh kayaknya nggak bisa nih saya kayak gini terus gitu kan. Sampai akhirnya ya udah saya akhirnya ngambil keputusan, soalnya kita nggak akan berubah kalau Allah nggak akan merubah nasib kita kan kalau kitanya nggak berubah. Ya udah saya ngambil keputusan besar yang mungkin tadinya udah di titik nyaman ya, di zona nyaman. Saya keluar. Kenapa milih dunia entertainment? Nah, waktu itu juga kayak sebenarnya bukan ada pilihan kesana banget sih. Cuma balik lagi ketika gue hijrah ke Jakarta tuh pasca berhenti kerja dari Tangerang itu ketemu temen gitu yang dia sudah bergerak di bidang agency. Nah dari situ ngobrol, aku sih ngeliatnya lebih kayak waktu itu kok dia banyak ngasih rezeki ke orang banyak gitu. Lebih awalnya dari situ sih. Sama kayak prinsipnya Mas Anas. Iya. Nah ini buat jadi, baik buat orang. Walaupun sebenarnya kalau dipikir itu waktu itu agak tabu banget buat aku pribadi, dan karena dulu kan biasa kan hidupnya religi ya, sama aktivis dakwah kayak gitu-gitu. Boleh dibilang dulu kayak eksklusif gitu. Nah, eksklusif itu jadi kalau buat kayak aku pernah di titik yang hidup tuh kayak ngebatasin diri. Berteman harus milih-milih, nggak mau berteman sama orang bandel, mau sama orang tukang mabuk atau apa gitu. Tapi kayaknya nggak ada masalah deh Mas kayak gitu. Berarti kata ada istilah berteman dengan penjual parfum ikut bagian wangi. Iya. Iya kan? Nah sebenarnya nggak masalah, dan balik lagi sebenarnya ketika kita bicara dakwah itu kan menyebarkan kebaikan ya. Dan sekarang kalau misalnya oke lah lo dakwah di masjid itu wajar gitu, tapi bisa nggak ketika lo dakwah di pasar, ketika lo dakwah mungkin pasarnya di tempat. Walaupun aku nggak anti mainstream itu, cuma aku lebih kayak apa yang bisa aku lakukan aja. Dulu kok nggak salah pernah dengar cerita Mas Anas pernah dakwah di penjara ya? Oh itu iya, itu fase aku di Tangerang. Itu gimana Mas? Temen-temen penjara gitu maksudnya?
Jadi aku dulu, ada apa gitu? Dulu aku kayak tergabung sama teman-teman namanya FUID gitu, Forum Ukhuwah Islamiyah Tangerang kalau tidak salah. Jadi kita kayak ada jadwal apa sih? Keliling gitu dakwah. Tiap hari apa gitu kayak pelatihan, entah itu membaca Quran, entah itu kayak apa? Akhlak, akidah akhlak kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak bentuk kepedulian kita aja gitu. Jadi kita kayak ngadain pembinaan di penjara gitu setiap hari apa gitu. Dan kita juga sekaligus kayak membawa bekal-bekal sembako yang bisa kita sumbangkan gitu. Karena kan kalau ngeliat teman-teman yang mungkin ada pengalaman di jeruji besi gitu kan, kayak dari makanannya kan nggak bagus kan, dari sabunnya kurang, terus airnya nggak bagus. Jadi kita kalau misalnya dulu ngadain pembinaan itu sekalian kayak ya bawa makanan, bawa sabun, obat-obatan gitu. Ya intinya aku tuh udah tertarik sama hal-hal yang berbau sosial gitu itu ya. Udah dari dulu, dari zaman itu sekolah. Jadi pemicu Mas Anas ke dunia salah satunya sih. Iya. Karena kalau boleh dibilang nggak pernah terpikir sih, maksudnya jujur ya, dunia entertainment itu kan dunia glamor, dunia yang sangat bertolak belakang dengan dunia sebelumnya yang jujur di situ aku kayak ngelihat dosa yang dulu cuma aku dengar, sekarang aku lihat depan mata. Nih soalnya kan Mas Anas ini kan dari kelompok hijrah ya istilahnya, yang tadi kan dari Mas Anas bilang dari dulu dari aktivis dakwah. Iya, aktivis dakwah. Terus katakanlah terjerumus ke dunia entertainment. Iya, nah, kan kalau bicara sesuatu yang gelombang haji hijrah sebenarnya baru ngetren sekarang kan gitu. Jadi malaikat sama iblis berdampingan gitu bro. Bisikin ya. Tapi gitu yang kayak tadi, jadi dakwahnya itu justru ke pasar, ke Iya. Intinya gini, aku cuma pengen melakukan yang bisa aku lakukan. Maksudnya kayak ada sih beberapa temen yang maksudnya kita tolong yang biar berhentilah dari narkoba, biar yang tadinya dia ateis akhirnya mau bersyahadat lah misalnya kayak gitu, atau mengenal Allah lebih dekat. Mungkin nggak secara apa ya terstruktur gitu, nggak, tapi lebih kayak gitu, kayak dari misalnya dari pergaulan, dari hati ke hati. Atau gini deh, dulu tuh agak ada ini ya statement kalau manajemen artis itu cenderung negatif juga. Yang ada kan yang ngejerumusin mungkin artisnya lah, yang pokoknya gitulah ngejual artisnya atau apa gitu. Ada sempet ada seperti itu. Nah justru aku tuh lebih kayak pengen nunjukin bahwa Allah sudah katakanlah membuka jalan aku menjadi manajemen artis nih. Aku coba pengen menjadi sosok yang ini aja, yang bisa memberi sesuatu yang lain gitu. Makanya aku dulu lebih kayak aku seneng ngumpulin anak-anakku tuh ya dalam hal positif. Misalnya kalau kita ada banyak rezeki, ayo kita ke panti asuhan gitu. Ayo kita berbuat apa? Biar mereka ngelihat langsung ya. Jadi lebih kayak mengarahkan sih, tanpa menggurui atau memaksa. Jadi kan dulu banyak talent biasa lo banyak duit kan dia larinya ke clubbing, nongkrong gitu. Tapi aku coba arahkan yang bisa aku arahkan ya. Yang bisa aku arahkan, yang bisa misalnya aku ajak, yuk kita kajian di Al Azhar misalnya atau di mana, ayo yang bisa kita ajak yang kita ajak. Tapi kalau yang nggak bisa ya udah, kita cuma bisa menyampaikan kan, tapi nggak bisa memaksakan. Berarti satu kata Gung, Mas Anas ini sosok kakak. Iya, brother. Makanya di kita tuh makanya dipanggilnya Kak Anas. Bener-bener kakak gitu loh. Iya. Namanya kakak, lu mikirin nih adik-adik lu. Mikirin adik-adiknya. Berarti luar biasa nih Mas Anas. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar urusan kerja, tapi ya hubungan hubungan manusianya juga gitu loh, kakak ngingetin gitu. Iya, dan aku pribadi juga terkadang dalam satu perenungan tuh suka kayak ada di titik kayak keresahan gitu terhadap satu gejolak sosial ya. Misalnya ada sesuatu yang kok kayaknya kejahatan di masyarakat tuh makin banyak gitu. Nah, aku tuh kadang suka kayak merenung sendiri gitu, kayak ya Allah, apa sih yang bisa aku lakukan untuk bisa memberi katakanlah sedikit hal yang baik lah gitu. Makanya ya gitulah, terkadang kayak misalnya ngobrol sama beberapa talentku atau temen yang ayo kita bikin kegiatan ini gitu ya. Makanya itu yang jadi motivasi Mas Anas ya. Ya intinya aku selalu kayak ada kekuatan tersendiri gitu ketika sesuatu itu bisa berbuat untuk orang banyak, berguna untuk orang banyak gitu. Oke, menarik nih.
Mas, tadi kan Mas Anas bilang tuh ketika talent-talentnya Mas Anas ketika misalnya lagi punya duit gitu, maksudnya lagi banyak nih jobnya malah larinya ke klub gitu. Tapi Mas Anas nyobain Mas? Iya. Apa? Ke klub? Iya. Kalau kemana? bohong ya kalau gue bilang belum pernah, so suci banget gue. Pernah lah pastilah ya. Pernah diajak, tapi aku lebih ke ini sih, lebih biasanya ke klub tuh memang ada tujuannya, misalnya kayak diundang ada yang ulang tahun atau temenku ada event gitu. Oh itu bisa di situ ya? Oh bisa banget, Ani juga baru tahu sih. Enggak, Ani baru tahu dari Mas Anas soalnya. Bohong. Kagak emang Ani nggak pernah. Cuma memang karena kita punya prinsip awal dari pendidikan agama tadi, yaitu yang tadi bilang, makanya tadi aku sempat singgung kan, jadi bukan segala sih, dulu yang kayak satu mungkin orang agama itu dosa atau enggak, terus yang cuma kita dengar gitu ya, segala pergaulan itu, ini tuh kita aneh lah pribadi, jadi kayak berinteraksi sama personalnya langsung gitu ya, yang kenal yang memang pemakai narkoba lah, ada bandar juga lah, ada yang suka ini itu segala macam gitu. Nah cuma balik lagi kayak misalnya saya masuk ke pergaulan mereka, ya saya jadi diri sendiri aja, tentunya dengan meminta perlindungan Allah, ya alhamdulillah. Jadi sampai detik ini nggak pernah terjerumus yang bagaimana gitu. Jadi tetap tuh Mas, misalnya masuk nih, nggak minum, aku nggak gitu. minum alkohol, enggak. Lah terus minum apa? Ada air mineral kan. Bahkan untuk yang soft drink kayak jeruk aja aku nggak berani. Aku takut di dalam tiba-tiba udah dimasukin apa gitu. Aku pokoknya yang prepare banget untuk bentengin diri aku gitu. Murni aja air mineral gitu aja ya. Sama makan kue ulang tahun gitu. Itu kadang juga aku hindari sih. Pokoknya penting aku datang dengan itikat baik. Menghargai orang yang undang gitu kan, atau kadang mensupport acaranya temen gitu kan, temen biasanya ada ngadain event, yaudah saya datang gitu. Berarti bisa gitu Mas, misalnya minum nih, misalnya di bar terus dimasukin gitu-gitu narkoba, itu yang awalnya membuat artis-artis terjerat gitu sih. Nggak ngerti, pokoknya aku pernah ngeliat kelakuan talent aku gitu ya. Dia lagi ulang tahun gitu. Ya tiba-tiba ibaratnya teman-teman suruh pada menganggap aja, mana dimasukin tuk gitu. Aku juga gokil. Habis itu tuh ada talent. Ya itu ya maksudnya ada alhamdulillah ada di kondisi yang terkadang aku nggak bisa mencegah kemungkaran, cuma bisa ngelus dada dan istighfar gitu. Cuma aku lebih kayak ke prepare akunya untuk tidak masuk di kehidupan seperti itu gitu. Aku di antara mereka gitu, tapi aku nggak makan atau nggak mengkonsumsi atau nggak melakukan gaya hidup yang mereka lakukan gitu. Tapi ada artisnya Mas Anas yang kayak Mas Anas gitu, maksudnya ketika masuk situ dia emang udah pegang prinsip. Ada, dan semakin sini atau memang banyak karena hijrah. Iya banyak yang hijrah. Di mana acaranya? Di klub? Enggak gitu, ada. Oh ada. Wah alhamdulillah gitu ya. Iya banyak. Pokoknya intinya alhamdulillah sih, dengan bekal yang ada tuh sampai detik ini aku nggak pernah nyobain narkoba, alkohol setetes pun aku belum pernah nyoba. Alhamdulillah. Soalnya kan namanya artis kan identik dengan gaya hidup ya bro. Jadi dulu kalau misalnya diundang acara yang harus masuk klub ya lebih paling dengar musik, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu. Nggak jelas pulang. Juga dikit udah pulang gitu. Basi banget ya. Iya sih. Sebenarnya gue pengen bahas, dapat nggak sih one night stand gitu kan, nggak enak ya kita bahas itu ya. No. Kan habis joget-joget gitu kan. Mas, tapi misalnya nih Mas, kan banyak nih gelombang artis kan udah pada hijrah. Iya alhamdulillah. Itu ketemu nggak sih Mas? Maksudnya prosesnya tuh gimana gitu?